Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana orang dan masyarakat membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut Jacques Ellul, teknologi memiliki karakteristik dan efisiensi untuk setiap bidang yang dibutuhkan manusia. Secara umum, iptek adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keterampilan untuk menciptakan alat sampai metode pengolahan, sehingga keberadaan iptek ini dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu ekonomi dan apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi di sini yang akan dibahas adalah hubungan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi. Mengacu dari pengertian iptek dan ekonomi, aspek dalam ekonomi tidak dapat dipisahkan dari iptek. Mengapa demikian? Karena ilmu ekonomi membutuhkan keterampilan dan teknologi sebagai penunjang kegiatan manusia dalam menentukan pilihannya secara langsung. Selanjutnya, di sini ada study case, perkembangan ekonomi melalui iptek atau perkembangan ekonomi yang terpengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi awalnya tuh nilai tukar pada zaman dahulu bukan berbentuk kartal, giral, ataupun kuasai. Seiring berkembangnya iptek dengan bermunculan berbagai mesin dan pengetahuan, kini nilai tukar mengalami pergeseran dari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan negara antara Singapura dan negara kita tercinta Indonesia. Singapura merupakan negara maju akibat pemerintahan mereka pandai dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Negara itu maju akibat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara masif dan maksimal untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, negara Indonesia salah satu negara yang menggunakan iptek dalam bidang ekonominya. Namun, jika dibandingkan negara Singapura, masih kalah jauh negara kita. Tapi tidak sampai di situ saja, negara kita sedang mengalami perkembangan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan menjadi keuntungan untuk negara kita atau negara Indonesia. Selanjutnya, pengaruh iptek dalam bidang ekonomi terhadap sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengaruh ipteknya, iptek memungkinkan adanya kemajuan dalam bidang medis yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan umat manusia. Hal ini juga mendukung kegiatan keagamaan, seperti akses lebih mudah ke informasi keagamaan dan komunikasi antar umat beragama. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan kualitas hidup manusia sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, akses yang lebih baik untuk umat beragama untuk berdakwah atau mempelajari ajaran agama. Dampak negatifnya, terkadang teknologi bisa digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai agama, seperti penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran informasi negatif. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaruh ipteknya yaitu kemajuan iptek dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan komunikasi dapat memperluas kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan informasi yang lebih adil. Iptek berpotensi memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Dampak positifnya yang pertama, menurunkan kesenjangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, mempermudah akses ke informasi yang mendukung pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dampak negatif yang pertama, ketimpangan akses teknologi dapat memperburuk ketidakadilan antara yang kaya dan miskin. Yang kedua, teknologi dapat disalahgunakan untuk eksploitasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia. Pengaruh ipteknya, iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, dapat meningkatkan interaksi antar warga negara, mempermudah koordinasi, dan mempererat hubungan antar daerah. Ini dapat membantu memperkuat persatuan bangsa. Dampak positif yang pertama, teknologi informasi dapat mempercepat proses demokratisasi dan membangun kesadaran nasional. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar wilayah dan antar budaya. Dampak negatif yang pertama, penyebaran berita hoaks
dan ujaran kebencian di dunia maya dapat merusak persatuan dan memperburuk perpecahan sosial. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung yang memperkuat ikatan antar warga negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengaruh iptek, penggunaan teknologi dalam proses pengambilan keputusan, seperti platform online untuk konsultasi publik atau sistem e-voting dapat memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dampak positif: 1. Mempercepat dan mempermudah proses demokratisasi dan pengambilan keputusan berbasis suara rakyat. 2. Teknologi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dampak negatif: penyalahgunaan teknologi dalam politik dapat menciptakan polarisasi yang lebih tajam. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi dapat membuat sebagian masyarakat merasa tidak terwakili atau kurang terlibat dalam proses demokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh iptek dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mengurangi kemiskinan dengan memperkenalkan inovasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan layanan. Dampak positif: 1. Iptek dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperkenalkan solusi berbasis teknologi di daerah terpencil atau miskin. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi teknologi yang merata. Dampak negatif: 1. Terjadinya ketimpangan dalam distribusi teknologi yang dapat memperburuk kesenjangan sosial. 2. Potensi pengangguran akibat otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor industri yang tidak siap dengan perubahan teknologi. Nah, yang terakhir ada sikap selektif warga terhadap kemajuan iptek. Nah, sikap selektif ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti pendidikan, budaya, sosial, dan pengaruh lingkungan. Nah, sikap umum yang dapat terlihatnya yaitu ke-1, progresif dan inovatif, yaitu warga yang terbuka terhadap kemajuan teknologi cenderung menerima dan memanfaatkan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, cemas atau skeptis, yaitu beberapa warga mungkin ragu atau takut terhadap dampak negatif iptek, seperti kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi atau dampak lingkungan dari teknologi tertentu. Yang ketiga, ada pemanfaatan seimbang. Nah, sebagian warga memilih untuk menggunakan iptek secara selektif hanya dalam hal-hal yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya atau sosial, sambil tetap memperhatikan aspek etika dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu ada cerdas dalam penggunaan. Adapun warga yang memiliki sikap bijak dalam mengadopsi teknologi dengan memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merusak harmoni sosial atau berkontribusi pada ketimpangan sosial.